Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaira Ulfa Alia Putri. Saya dari SD Kres Agung Mulyo, Kecamatan Moilo. Saya akan menceritakan legenda asal-usul pohon sagu dan palen, ditulis oleh Sobat Budaya. Al-Kisah di Sulawesi Tengah hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lelakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan daun. Hidup mereka sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya yang tersedia di sekitar mereka. Semakin lama sang suami terasa bosan hidup dengan keadaan seperti itu. Akhirnya timbullah niatnya yang ingin membuka lahan perkebunan yang ditanami berbagai jenis tanaman palawija dan sayur-sayuran. Suatu hari ia menyampaikan niat baiknya kepada istrinya. "Dik, bagaimana kalau kita berkebun saja? Aku sudah bosan hidup dengan keadaan seperti ini terus," ungkap sang suami. Alangkah senang hati sang istri mendengar rencana suaminya. Ia merasa suaminya akan berubah dan tidak bermalas-malasan bekerja. "Bang, kita mau berkebun di mana? Bukankah kita tidak mempunyai lahan untuk berkebun?" tanya sang istri. "Tenang, Dik, besok Abang akan carikan lahan untuk dijadikan lahan perkebunan." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sang suami pergi ke hutan. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, akhirnya ia menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Sementara itu, sang istri bersama anaknya menunggu di rumah sambil menyakir rumputan yang tumbuh di pekarangan rumah agar ular tidak mengganggu mereka. Menjelang sore hari, sang suami pun pulang sambil membawa buah-buahan untuk persiapan makan malam mereka. Sesampainya di rumah, sang istri menyambut dengan gembira sambil menyuguhkan minuman. Usai menyuguhkan minuman, sang istri kembali bertanya kepada suaminya, "Bang, bagaimana hasilnya? Apakah Abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk kita jadikan lahan perkebunan?" tanya sang istri. "Sudah, Dik, Abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk kita jadikan lahan perkebunan." Menjelang malam, sang istri pun menyiapkan makan malam mereka. Usai makan malam, keluarga miskin tersebut beristirahat setelah hampir seharian mereka bekerja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sang suami kembali ke hutan sambil membawa cangkul dan panah. Sesampainya di hutan, timbullah niat malasnya. Ia bukannya membakar hutan, melainkan hanya duduk termenung sambil memandangi pepohonan yang tumbuh hijau di hadapannya. Karena sang istri penasaran, akhirnya ia menjemput ke hutan. Ia sangat kecewa dan marah karena melihat suaminya hanya duduk termenung sambil memandangi pepohonan yang tumbuh hijau di hadapannya. Ia bertanya kepada suaminya, "Bang, mana lahan itu?" Suaminya bukannya menjawab. Ia lalu bangkit dari tempat duduknya dan pergi pulang. Sesampainya di rumah, ia melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang yang ada di rumah. Sang istri pun merasa kecewa dan marah. Ia berlari keluar sampai ke tengah hutan. Disitulah ada sebuah telaga besar. Tanpa berpikir panjang, ia lalu loncat ke dalam telaga itu dan tubuhnya pun menjadi pohon sagu. Suaminya yang merasa bahwa kelakuannya itu salah, ia segera menjemput ke hutan. Yang mendapati istrinya sudah menjadi pohon sagu. Anaknya pun menangis meronta-ronta ingin ikut ibunya. Ibu, aku
menyapu